Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah. Di Surabaya, hari-hari pasca proklamasi bukanlah euforia damai. Pertempuran Surabaya tidak muncul dari ruang hampa. Peristiwa itu dipicu oleh perintah dan satu penghinaan besar. Perintah dari Presiden Soekarno agar seluruh rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol kedaulatan yang mutlak. Perintah ini adalah legitimasi tertinggi bagi setiap pejuang. Namun, kedaulatan itu diinjak-injak. Pada 19 September 1945, sekelompok orang Belanda secara arogan mengibarkan bendera Belanda merah putih biru di puncak Hotel Yamato. Ini sebuah penghinaan langsung di jantung kota Surabaya, di depan mata, membuat darah rakyat mendidih, rakyat marah, keberanian memuncak tak terkendali. Namun di hadapan kehendak Republik ini berdiri pasukan Inggris dipimpin Brigadir Jenderal Malabi yang siap menghancurkan kota dan semangat yang baru tumbuh itu. Mari kita ikuti kisah pahlawan pinggiran yang jarang diungkap di balik layar peristiwa 10 November 1945. Masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita. Perlawanan Laskar Ayat segera diorganisir oleh 3 pilar. Panggilan spiritual jihad Kiai Hasyim Asy'ari yang menggerakkan setiap jiwa merasa terpanggil. Komando taktis Mayor Jenderal Sungkono yang menuntut disiplin dan semangat membara. Dari corong radio Bung Tomo yang menggetarkan seluruh Surabaya. Semua bergerak, tukang becak, petani, buruh turun ke gelanggang medan perang hanya berbekal tekad menjawab tantangan Bung Tomo, merdeka atau mati. Jika Bung Tomo membakar semangat perlawanan rakyat Surabaya, ada Ketut Tantri atau Surabaya Su adalah suara perlawanan Indonesia untuk dunia. Perempuan muda Skotlandia Amerika bernama asli Muriel Stuart Walker menggunakan pengalaman sebagai penyiar untuk melawan propaganda sekutu yang menyiarkan fakta kekejaman yang dialami rakyat Surabaya, membuktikan bahwa perjuangan ini adalah panggilan kemerdekaan yang sah di mata internasional. The Indonesian people will not obey your terms, even if Surabaya is bombed to the ground, even if men, women, and children will be killed. Tekanan kepada Sungkono sangat mutlak. Ia butuh strategi yang sempurna dan dukungan total agar tentaranya tidak mati sia-sia. Inilah panggilan totalitas bagi para wanita yang selama ini tak terlihat. Luki Taningsih sebagai Ketua Laskar Pemuda Putri Republik Indonesia (PPRI) didukung otoritas sipil Residen Supekti harus mengurus logistik untuk ribuan perut pejuang yang kelaparan. Zetiyen harus menjadi mata yang mampu menembus rahasia musuh. Seluruh aksi mereka adalah garansi hidup bagi komando. Logistik adalah konflik eksistensial pertama yang harus dimenangkan. Dapur umum nyaris kosong, asap dapur hampir hilang. Di tengah situasi yang mustahil itu, Budar mortir menunjukkan arti pengorbanan yang sesungguhnya. Konflik adalah harta versus martabat bangsa. Ia tidak meminta sumbangan. Ia membawa semua perhiasan emasnya, warisan yang ia miliki, dan menukarnya dengan beras di pasar gelap. Totalitas ini adalah jawaban rakyat atas ancaman militer. Emas yang dilepaskannya adalah nyawa yang diperpanjang bagi Republik. Emas yang telah menjadi beras dan sayuran mengalir ke dapur Sri Mintuni dan Mulyaningsih. Mereka bertarung melawan tembakan dan blokade, sebuah tugas yang tidak mudah, memasak sambil mendengarkan suara helikopter dan jatuhnya mortir. Setiap butir nasi yang mereka masak adalah sebuah janji yang dipertaruhkan dengan nyawa mereka sendiri. Memastikan Laskar Bung Tomo tetap memiliki energi untuk berteriak, berlari, dan membungkam pasukan Malabi. Di lini medis, Dekik Munari dan Dr. Adiatma menghadapi konflik kemanusiaan yang dingin. Persediaan obat-obatan terbatas. Mereka harus memutuskan siapa yang bisa diselamatkan.
Namun, mereka menolak kehilangan kemanusiaan. Mereka merawat tanpa memandang bendera, bahkan memberikan pertolongan kepada tentara Inggris yang terluka. Sebuah kontras moral di tengah kebengisan perang. Mereka adalah jantung kemanusiaan yang berdenyut di tengah neraka. Konflik yang tidak kalah menegangkan terjadi di meja perundingan. Zetizen menjalani konflik psikologis yang mengerikan. Ia harus membangun citra sebagai juru bahasa yang setia di hadapan perwira sekutu. Setiap senyumnya, setiap anggukan kepala adalah sebuah pengkhianatan yang direncanakan. Ia mempertaruhkan nyawa, mencuri detail strategi Malabi, kapan, di mana, dan bagaimana komandan musuh akan bergerak. Strategi Mayor Jenderal Sungkono didukung intelijen Zetizen membuahkan hasil yang tak terbayangkan. Tanggal 30 Oktober, komandan musuh Brigjen AWS Malabi tewas. Kematian jenderal ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa kecerdasan seorang perempuan telah menembus pertahanan militer musuh. Inggris murka tak terkendali. Jenderal Mansur mengirim ultimatum brutal. Serahkan senjata, berbaris dengan tangan di atas kepala atau Surabaya akan kami bumi hanguskan. Ini justru menjadi pemicu totalitas. Pertempuran 10 November meletus. Inggris menyebutnya Inferno di Timur Jawa, menggambarkan saking ganasnya perlawanan rakyat. Di tengah neraka ini, kecerdasan Zetizen dan totalitas logistik kembali terbukti. Mayor Jenderal Lauder Simon juga tewas. Dua jenderal Inggris tewas di tangan laskar rakyat sipil, sebuah prestasi yang tak pernah terjadi di medan perang dunia. Ini adalah bukti abadi kehebatan orkestrasi perjuangan rakyat Indonesia. Namun, kemenangan strategis dibayar mahal. Di tengah amukan Inggris pasca kekalahan ganda itu, fokus musuh beralih ke sumber kekuatan rakyat. Srimin Tuni dan Mulyaningsih ditangkap. Mereka diseret keluar dari dapur umum dan dijebloskan ke penjara Kalisosok. Penawanan mereka adalah konsekuensi paling menyakitkan dari keberhasilan mereka memenangkan konflik logistik. Di penjara sebagai tawanan yang berharga. Zetizen berhasil lolos, membawa rahasia perjuangan itu bersamanya. Namun penawanan rekan-rekannya adalah bekas luka yang paling dalam. Kisah ini adalah tentang benang merah yang mengikat 10 November. Mayor Jenderal Sungkono dan Bung Tomo bisa berjuang karena Budar Mortir menggadaikan emas. Dekik Munari menambal luka-luka. Srimin Tuni dan Mulyaningsih menanggung penjara. Mereka adalah pahlawan yang mengajarkan kita kemerdekaan dimenangkan bukan hanya oleh peluru, tetapi oleh satu piring nasi panas yang diperjuangkan dan satu kecerdasan yang direlakan. Mari kita hargai mereka, agar Inferno di Timur Jawa menjadi kisah abadi tentang totalitas kepahlawanan yang utuh dan tak pernah menjadi bisu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ini bermanfaat, bagikan kepada generasi muda pemilik masa depan bangsa. Jangan lupa like dan subscribe. Ikuti terus kisah perjuangan anak bangsa memenangkan Indonesia. Historia Vitae Magistra, sejarah adalah guru kehidupan. Via Historia, melalui sejarah kita temukan arah.